Hari ini saya mau ajak kalian jalan-jalan dan imagine kalau kalian punya rumah yang model satu ini, itu rasanya kayak apa sih? Kali ini rumah yang akan saya bawa kalian jalan-jalan itu ada di Gravamily, teman-teman. Nah, satu rumah yang menurut saya rekomen banget untuk harga 19M masih bisa nego. Dan secara Gravamily saya nggak perlu jelasin lagi ya, apalagi untuk kalian orang Surabaya, bahkan orang Jawa Timur aja pasti tahu Gravamily adalah salah satu perumahan elit di Surabaya bagian barat. Nah, rumah ini itu memiliki 3 lantai, jadi di lantai 1, 2, dan lantai 3, ya kan? Dan secara fasad ini juga modern kontemporer, perpaduan antara marmer dan untuk permainan dari komposit kayu serta dari batu alamnya. Oke, rumahnya ini sendiri memiliki luas tanah itu 420 meter persegi dengan dimensi 15 kali 28. Jadi kalian kebayang ya, rumah dengan lebar 15 itu pastinya super nyaman dan penataan layout itu pastinya oke banget. Nah, rumah sendiri sudah dikasih pagar kayak gini. Jadi kalian untuk yang harus berpagar, ini salah satu fitur yang sudah bisa kalian dapatkan dari rumah ini. Nah, ketika kita masuk, ini sudah kelihatan kalau kita sudah punya area carport yang bisa menampung 2 mobil, ya kan? Dan masih ada garasi lagi yang bisa menampung sampai dengan 4 mobil. Karena memang area seluas itu. Ya, memang saya nggak bisa bilang areanya garasi ya, karena basically itu adalah area basement. Jadi selain garasi, itu pastinya banyak ruangan-ruangan yang di dalam. Tapi nanti aja kita bahas. Kita bahas sedikit untuk di area depan. Jadi ini adalah permainan batu alam yang ada di fasadnya. Dan saya disclaimer dulu, karena memang rumah ini sejatinya itu belum selesai. Tapi nantinya ketika di finishing, nah itu kalian bisa ngerasain nyamannya itu kayak apa. Tapi hari ini kita imagine dulu ya. Jadi saya rasa batu alam ini nantinya bakalan di coating, jadi tidak akan warna polosan seperti ini dan warna asli. Dan di baliknya batu alam ini ada satu ruangan untuk ruangan tandon, serta saya bisa bilang ini adalah ruangan pompa serta storage ya. Jadi storage di area depan itu bisa menyimpan untuk barang-barang, misalnya kirim-kiriman LPG atau kiriman-kiriman galon. Nah, itu bisa disimpan di area sebelah sini. Jadi orang ngirim pun nggak harus sampai masuk dalam rumah. Dan di sisi kanannya ini ada satu ruangan security ataupun driver yang bisa ngelihat untuk di area sebelah sini. Oke, karena rumahnya ini 3 lantai, jadi memang kita akan masuk ke lantai 2 langsung melalui tangga yang seperti ini. Nah, rumah 3 lantai, terus kalau keluarga senior gimana? Don't worry, karena saya punya lift yang bisa menghubungkan dari lantai basement sampai lantai ketiga. Nah, kita langsung aja jalan-jalan ke lantai 2 yuk. Nah, habisnya kita dari yang di depan tadi, kita akan lewat tangga nih. Tapi menurut saya tangganya ini masih oke lah. Jadi memang sih tidak direkomendkan untuk keluarga senior, karena rumah ini juga sudah dilengkapi dengan lift seperti yang saya bilang tadi kan. So kalian tidak perlu khawatir kalau rumah ini kelihatan tinggi banget, karena liftnya itu bisa mencakau dari lantai 1 sampai lantai yang ketiga. Tapi saya mau ajak kalian untuk imagine nih, kalau di depan ini itu kelihatan kayak apa sih nantinya ketika kalian bisa finishing dengan sangat bagus. Ini area teras ya, jadi terasnya ini secara flooring sudah pakai marmer ya kan. Di area temboknya pun juga sudah ada marmer. Tapi yang saya mau kalian imagine itu adalah dari sisi sini. Ini kalau saya lebih setuju kalau ini dibikin satu kolam kecil gitu ya, yang mungkin isinya nggak harus ikan, tapi cuman ditambahin aja tanaman-tanaman kecil, bunga-bunga teratai. Nah, itu bikin jadi apa ya, seperti reflection pool gitulah. Dan di area sampingnya kalian bisa tatain. Jadi mulai dari sini nih, kalian bisa bikin kasarnya 2 level untuk garden.
Kalian bisa bikin satu di sebelah sini dan satu sebelah sini yang mungkin bisa sampai rumputnya itu menjuntai ke depan. Nah, area teras ini pun juga kelihatan megah banget karena dari sisi dimensi ini juga ini mantep sih kalau jadi area teras. Cuman kalau di Gra Family saya sih nggak menyarankan untuk ditaruh kursi di depan ya. Tapi kalau kalian lebih nyaman taruh kursi di depan, it's okay. Buat rokokan, ngopi, nah itu bisa banget. Oke. Nantinya di sebelah sini akan ada satu pintu yang besar banget, dan untuk kusennya sendiri ini basically dari kayu jati. Jadi nanti untuk pintu utamanya ini pun juga saya rasa akan digabungkan dengan bahan kayu jati yang full ya teman-teman ya. Dan lewat dari pintu utama ini ketemu sama satu area ruang tamu, di mana ruang tamunya ini kalian tinggal aja poles untuk marmer yang ada di bawahnya ini. Dan secara fungsional ini ruang tamu itu juga nyaman banget karena ruang tamu ini hanya di sini saja, ya kan? Sedangkan untuk penghuninya itu punya ruangan yang terpisah melalui tangga sebelah sini. Nah, tapi sebelum itu dari ruang tamu ini juga ngerasain mewahnya. Kenapa? Karena ceilingnya ini kurang lebih sekitar 4 meteran teman-teman. Ditambah di atas ini sudah dikasihin satu sambungan listrik. Jadi kalian bisa bikin satu chandelier di tengah jadi center point di ruang tamunya. Oke, sebelum kita masuk ke ruangan yang lebih dalam, yaitu adalah living roomnya, di area sebelah sini ini ada satu powder room yang lagi-lagi ini saya suka banget untuk tone warnanya karena ini pakai warna travertine kayak gini, dan ini juga marmer teman-teman. Sudah dikasihin juga kaca yang gedenya kayak gini, serta sanitarinya ini semuanya Kohler. Dan untuk di area sebelah sini ini punya satu akses menuju ke basement serta service area. Tapi nanti dulu karena saya mau ajak jalan-jalan langsung ke area living roomnya. Jadi dari ruang tamu kita ada beberapa step anak tangga aja dan kita baru nyampe ke, nah ini yang bikin sejujurnya saya suka banget sama rumah ini. Ini ruang keluarga itu sudah sebesar ini, sudah punya double ceiling sampai ke atas, tinggi kurang lebih 8 meteran teman-teman ya. Jadi kalian yuk kita bayangin bareng-bareng kalau kita mau nata ini itu bisa jadi kayak apa, ya kan? Kalian bisa taruh sofa, terus untuk TV, dan ini sofanya pun bahkan kalau kalian bikin minibar yang di sisi sebelah sini itu pun juga bisa banget karena memang tempatnya ini seluas ini, ya kan? Dan di sisi area depan ini pun juga sudah dikasihin untuk 2 big frame window kayak gini, dan lagi-lagi ini kusennya dari jati ya teman-teman ya. Jadi kalau pagi-pagi kalian buka jendelanya ini, saya rasa udara itu pastinya masuk banget dan nyaman banget. Oke, tadi sudah sempat saya mention ada lift. Nah ini loh, ini adalah lift yang nanti menghubungkan kita mulai dari lantai 1 sampai ke lantai yang ketiga. Ini kita sekarang berada di lantai yang kedua. Dan dari ruang keluarga kita geser sedikit, ini ada satu, kalau buat saya ya, ini pasti saya jadikan untuk ruang makannya. Kenapa? Karena untuk sisi yang sebelah sini, ini memang cocok banget kalau kalian jadikan pantry. Bahkan nih, dengan luasan sebesar ini pun kalian tambahin island lagi di sebelah sini, itu pastinya masih sangat bisa banget, ya kan? Secara ventilasi udara maupun cahaya itu pastinya oke, karena di sebelah sini pun juga sudah ada untuk bukaan kaca, ya kan? Kayak gini, jadi kalian mau buka ataupun ditutup itu cahayanya juga masih masuk banget. Secara space ini besar banget karena ini lebarnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali 1,2 meter karena lantainya ini 1,2 kali 1,2. 7 kali 1,2 berarti punya lebar ini 8,5 meter teman-teman. Kalian bisa taruh untuk meja makan bahkan 10 sampai 12 seater pun kalian pasti bisa.
Dan dari ruang makan ini kita punya view nih ke area belakang. Nah, area belakangnya ini kalian bisa modifikasi jadi mini garden ataupun jadi kolam ikan lagi yang jauh lebih besar, itu juga bisa banget, ya kan? Area sini kalau saya sih nyaman banget kalau kita duduk-duduk ya. Kalian kasih aja kursi 4-6 di sebelah sini, duduk-duduk ngopi, pastinya oke banget. Dan untuk dari area ceilingnya pun ini juga sudah dikasih komposit kayu kayak gini, jadi makin tambah estetik untuk rumah ini. Oke, lantai kedua masih adalah satu kamar tidur nih. Nah, kamar tidurnya jangan khawatir karena semuanya ini adalah master bedroom ya. Jadi semuanya punya ukuran yang jumbo-jumbo, walaupun saya rasa ini secara dimensi ya, ini bentuknya memang memanjang, tapi kalian bisa imagine, kalian bisa mau bikin kantor di sini, meja kerja, wardrobe, serta untuk tempat tidur, itu juga bisa banget dan nggak akan sempit-sempitan, ya kan? Area tempat tidur pastinya ada di sebelah sini, karena sudah disediakan colokan listrik kiri dan kanan untuk nakasnya. Serta area TV kalian bisa bikin satu interior wall panel di sebelah sini, ya kan? Karena di sana kita punya satu view ke arah ya garden yang ada di belakang tadi. Dan saya mau sedikit spill untuk kamar mandinya. Nah, ini kamar mandi yang ya rumah sebesar ini otomatis pastinya juga besar banget. Tapi ini juga enak penataannya, bahkan di area showernya ini pun juga sudah dikasihin dengan model yang dikasih garis-garis gini. Jadi ini pastinya nggak akan licin ya. Dan untuk sanitari semuanya dari Kohler, serta ini juga sudah dikasihin double shower kayak gini. Oke, ini adalah review untuk di lantai keduanya. Nah, sebelum kita naik ke lantai 3, saya mau bawa kalian jalan-jalan sedikit nih untuk ngintip basementnya. Karena buat saya basementnya ini bukan sekedar basement yang biasa-biasa, tapi ini salah satu layout basement yang saya suka banget. Kita langsung ke basement yuk. Kita langsung aja, ini sudah sampai di area basement. Dan basementnya kenapa saya bilang suka? Jadi kalian bisa lihat ya, ini adalah dari pintu garasi, ya kan? Pintu garasi kalian bisa lihat, ini bisa sampai 4 mobil nih. Bayangin ya, kiri kanan 1, 2, di sini 3, 4. Berarti total kalian bisa menyimpan mobil di dalam rumah itu sampai 6 mobil. Carport 2, garasi 4, ya kan? Tapi yang saya suka itu apa sih? Karena sisi sebelah sini ini banyak banget ruangan yang bisa dicustomkan sendiri. Oke, sebelum itu saya mau ajak untuk ke area sebelah sini nih. Jadi di sebelah sini ini punya satu kalau saya sih bakalan jadi ruang hobi ya. Hobi apa sih? Bebas Netflix di sini aja, saya rasa ini super nyaman sih. Atau kita main game nih ya, kasih satu space untuk PC, ya kan? Pakai kursi gaming, setel AC, dah 3 jam tinggal di sini, no worries. Oke. Nah, sisi sebelah sini nih, ini yang bikin saya suka. Kenapa? Karena satu, buat para ibu-ibu nih, dikasih dapur segini besarnya, siapa yang nggak suka, ya kan? Ini dapur sudah dikasih top table L seperti ini, ya kan? Dan ini panjang banget, jadi mau masak besar, mau nyimpen barang-barang itu juga bisa banget. Ada lagi nih space di sisi sebelah sini yang buat saya ini kalau misalnya dijadikan sebagai ruang storage untuk makanan itu juga bisa banget. Kenapa saya bilang bisa banget? Karena rumah ini signature-nya itu banyak banget untuk colokan listriknya. Di area sisi sebelah sini aja ini punya 1-2 colokan, ya kan? Atau di sisi sebelah sini kalian bikin untuk ruang mesin cuci, itu juga bisa banget. Nah, kalau mesin cuci di sebelah sini, jemurnya di mana? Nah,
Posisi kamera sekarang ini bisa kalian jadikan untuk ruang jemur karena ini punya area terbuka dan ini tinggi banget tuh sampai ke atas. Nah, dan asiknya apa kalau kalian jemur di sini? Kalian bisa lihat ya, ini kita jam 11 siang, matahari itu masuknya luar biasa. Jadi saya yakin untuk masalah jemur-menjemur itu nggak akan ada masalah, ya kan? Dan masih ada lagi nih, ini adalah akses menuju ke lantai kedua, langsung tembus ke arah garden yang ada di belakang tadi. Oke, di area basement masih ada untuk kamar ART-nya. Nah, sisi sebelah depan. Jadi basically di area depan ini punya satu kamar ART, satu ruang security, dan satu kamar mandinya. Nah, ini nih, ini tadi ya, lift. Bener ya, jadi dari basement sampai lantai ke atas itu bisa. Nah, di sisi sebelah sini ini ada satu ruang yang bisa dipakai untuk security. Jadi ini memang didesain dibolongi seperti ini. Kalian bikin kaca itu juga bisa banget, ya kan? Dan di sebelahnya ini ada satu area kamar mandi yang ya secara space ini adalah penggunaan lahan untuk di lantai 1 dan lantai 2 ya, di bawah fondasinya. Dan untuk kamar ART-nya itu ada di sebelah sini nih. Nah, ini ada satu kamar ART yang bisa ditidurin nih sampai 2 ART plus untuk lemari-lemarinya itu masih bisa banget. Oke, saya rasa basement sudah cukup. Kalian pasti penasaran untuk lantai 3-nya. Yuk bareng-bareng yuk naik ke atas. Nah, kita ke lantai 3. Tapi saya mau menuju ini. Sebentar, tunggu dulu. Ini adalah salah satu spot estetik yang menurut saya di rumah ini. Kalian bisa lihat ya, ini tangganya itu membelah area void yang ada di rumah ini. Dan ini pun untuk flooringnya ini menggunakan marmer quadra, ya kan? Jadi warna hitamnya ini bikin makin gagah rumah ini. Oke. Kok nggak ada railingnya? Tenang, seperti yang saya bilang tadi, rumah ini memang belum finish, tapi nanti pasti akan ada railing dari tempered glass juga. Ya, kita sampai ke lantai 3, di mana di lantai ketiga ini punya 3 kamar tidur, ya kan? 2 kamar tidur plus 1 primary master bedroomnya. Dan sekarang ini ada satu area living room, ya kan? Second living room lagi di lantai yang paling atas, dan ini space-nya memang sebesar ini. Dan saya suka banget karena di area depan ini punya lagi area balkon nih. Tuh, area balkon di area depan ini basically menyambung ke area kamar tidur, ya kan? Tapi di area balkon ini secara lebar memang nggak terlalu lebar, tapi cukup lah ya untuk duduk-duduk aja. Dan ini pun juga sudah di background oleh marmer yang menjadi fasad depan dari rumah ini. Oke, kita langsung aja masuk ke kamar tidurnya, tapi belum primary master bedroom ya. Cuman saya mau nunjukin sebesar apa sih kamar tidur yang bukan primary-nya. Ini kamar tidur yang pertama nih. Tuh, gila, besar banget ya. Ini punya dimensi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 dikali 5, berarti kurang lebih ini 6 kali 6 untuk area tempat tidurnya aja. Tempat tidurnya aja 6 kali 6 meter. Jadi kalian bisa imagine, kalian bisa taruh untuk ranjang 2 kali 2 meter plus area TV, area wardrobe di sebelah sini itu masih luas banget, ya kan? Dan seperti yang saya bilang, semua kamar tidurnya ini adalah master bedroom karena semuanya memang sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam yang seperti ini. Tuh. Dan semua sanitarinya itu standarnya itu adalah Kohler ya. Jadi memang sudah benar-benar next level untuk brand dari sanitarinya. Next, kita dari ruang tidur yang pertama, kita langsung geser ke ruang tidur yang kedua. Dan kali ini lebih besar lagi nih. Tuh, kan? Ini jauh lebih besar lagi. Jadi basically yang tadi itu adalah kamar yang paling kecil. Ini kamar tidur yang kedua.
Kalian bisa tatain apa aja, kalian masukin wardrobe kayak apa, itu juga bisa banget. Dan rumah ini adil ya, karena yang tadi punya balkon di area depan, yang ini punya balkon di area belakang. Tuh, area balkonnya ini pastinya nanti akan punya view ke arah backyard. Jadi kalau kalian bikin kolam ikan, ya view-nya pasti kolam ikan, ataupun kalian bikin garden, yaitu akan jadi view dari seluruh ruangan di rumah ini. Nah, pasti pada nggak sabar untuk lihat primary master bedroomnya. Dan itu letaknya persis sebelahnya di ruang kamar tidur yang lagi. Nah, oke. Nah, di situ ya, saya mau nunjukin besarnya kayak apa. Saya mau ke sudut ruangan dari primary master bedroomnya. Tuh, gila ya. Ini panjangnya kurang lebih itu sampai 10 meteran teman-teman. Ya kan, 10 sampai 12 meter dengan lebar kurang lebih sekitar 8 meter. Jadi kalian bisa bayangin ya, sebesar itu untuk ruangan dari primary master bedroomnya. Memang sih, kalau boleh jujur, kelemahannya adalah satu, yaitu tidak ada area wardrobe yang benar-benar terpisah. Tapi disitulah sebetulnya seninya sih kalau buat saya, karena gimana kalian bisa mengcustomkan untuk ruangan sebesar ini, kalian bisa tata kayak apa, ya kan? Lighting di rumah ini itu juga bisa bagus banget sih, karena ini di kiri kanan ini sudah ada spotlightnya. Jadi basically kalau kalian nanti interior, ini pasti akan mendukung untuk interior kalian. Nah, namanya master bedroom, pastinya harus ada kamar mandi dalamnya. Nah, ini adalah area kamar mandi dalamnya, dimana tuh seluas ini ya, marmer kiri kanan atas bawah semuanya marmer, ya kan? Dan kalau saya sih, mungkin saya akan tambahkan satu area bathtub di sebelah sini, karena memang ini sudah jadi satu space juga, dimana seluruh saluran airnya ini juga sudah tersedia. Oke. Selesai untuk mereview satu rumah yang menurut saya di harga 19M, luas tanah 420, apalagi kalian mendapatkan prestisius untuk perumahan di Graha Family Surabaya Barat ini. Saya rasa ini one of the best deal, apalagi rumahnya baru grass ya. Nah, jangan sampai kalian kehabisan untuk rumah seperti ini. Kalian langsung aja kontak Johan dengan nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di YouTube channel ini. See you on next video.